Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu jamaah salat zuhur Masjid Al-Mumin yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan terdahulu kita sudah membicarakan sebahagian daripada amalan-amalan sunnah yang dikerjakan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ma min ayyamin amalu sholihu fihinna ahabu ilallah min hazihil ayyamil asri. Tidak ada hari yang lebih dicintai oleh Allah bila diisi dengan amal soleh kecuali beramal soleh di 10 hari pertama di bulan ini. Bulan ini itu maksudnya bulan Zulhijjah. Hari ini adalah hari ketiga kita berada di bulan Zulhijjah tersebut. 3 amalan dari 7 sudah kita sampaikan. Yang pertama, hendaklah kita melaksanakan sholat, hendaklah kita melaksanakan puasa selama 9 hari berturut-turut. Hadis sahih dari Hafsah radhiyallahu anha, istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaumal Asyura wa tis'an min Dzulhijjah wa salasata fi kulli syahr. Kata beliau, 3 jenis puasa sunat tak pernah ditinggalkan Rasul. Yang pertama puasa hari Asyura, yang kedua 9 hari wa tis'an min Dzulhijjah, 9 hari di bulan Dzulhijjah. Yang ketiga 3 hari dalam sebulan ayam berbeda. Ini adalah hari yang ketiga, mudah-mudahan kita bisa menunaikannya sampai hari ke-9. Lalu yang kedua, amalannya adalah hendaklah kita berpuasa pada hari Arafah saat orang wukuf di padang Arafah. Rasul menjelaskan di dalam sebuah hadis, "Siyamu yaumul Arafah ahtasibu 'ala Allah, yukaffiru sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu." Puasa kita hari Arafah itu hapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Cuma menurut ulama hadis, satu yang disebut dosa dalam hadis Arafah hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar tidaklah masuk. Tapi jangan enteng dengan dosa kecil, karena Rasul mengatakan la salatin ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil kalau kita selalu menumpuk-numpuk. Kalau ditumpuk akan menjadi besar juga. Yang dimaksud dengan hapus dosa setahun yang akan datang itu bukan berarti bebas melakukan dosa karena masa sudah diampuni. Dijelaskan oleh ulama hadis, yaitu Allah jaga kita untuk tidak cenderung berbuat dosa-dosa yang baru. Allah pelihara kehidupan tersebut. Ternyata ibadah mempengaruhi dari gerak kehidupan kita tentang dosa-dosa ini. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang ketiga adalah hendaklah kita melaksanakan takbir, baik takbir mutlak atau takbir muqayyad. Takbir yang ditentukan waktunya atau takbir yang tak ditentukan waktunya, kapan saja boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lalu apa yang keempat? Yang keempat hendaklah kita kalau mampu melaksanakan kurban. Secara mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sebahagian kecil mewajibkan. Sunnah muakkadah adalah sunnah, tapi sangat dipentingkan, sangat ditekankan. Mengapa dia sunnah? Karena Rasul mengatakan bahwa 3 perkara diwajibkan kepada Abu kata Rasul, tapi tidak kepada umat. Nah, itu menunjukkan itu sunnah saja. Yang pertama yang diwajibkan kepada Rasul itu adalah sholat witir, kita sunnah. Yang kedua berkorban, kita sunnah. Yang ketiga adalah sholat duha. Bagi Rasul itu wajib, bagi kita sunnah saja. Ini menunjukkan dia sunnah. Tapi kenapa dia terangkat menjadi sunnah muakkadah yang sangat dipentingkan, hampir dekat kepada wajib? Karena ada hadis, man kana lahu sa'atan falam yudhaha wala yaqrabanna musallana. Siapa yang diberi kemampuan oleh Allah walam yudhaha, kemudian dia tidak berkorban, dia mampu tapi tidak mau, maka kata Rasul fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ini menunjukkan tidak sukanya Allah dan Rasul kepada orang yang pelit. Dia pelit, tidak
Lagian syariatnya yang ditujukan kepada Ibrahim alaihissalam secara khusus menyembelih anak. Si buah hati belahan jiwa, dan itu adalah anak tunggal. Setelah berpuluh tahun selalu berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Kita tidak disuruh menyembelih anak. Walaupun disuruh, tidak akan mampu kita. Tak akan ada yang semampu Ibrahim dan keluarganya. Itu makanya diabadikan dalam Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad, dalam sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya mendapat pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lakukan pengorbanan tersebut, tapi Allah tidak akan sekejap itu. Allah langsung ganti dengan seekor kipas yang besar. Begitulah pengorbanan kita hari ini. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Kita niatkan saja, Allah beri keringanan. Kita lakukan, Allah berikan gantinya. Dan itu perkara yang pasti di sisi Allah. Tak satu pun perintah Allah itu merugikan kita, dan tak satu pun larangan Allah tersebut yang tidak menyelamatkan kita. Apapun yang dilarang Allah kalau kita jauhi, pasti ujungnya adalah keselamatan. Apapun perintah Allah kalau kita kerjakan, pasti ujungnya adalah manfaat. Apapun itu, tak ada yang merugikan. Allah tak butuh kerugian kepada kita. Kaum muslimin yang berbahagia, saya hanya menyampaikan sunnah-sunnah berkorban saja. Seandainya Bapak Ibu berkorban, satu sunnahnya kata Rasul, siapa yang berniat melaksanakan ibadah korban lalu masuk hilal, yaitu 1 Zulhijjah, janganlah ia memotong kuku dan mencabut rambut yang tumbuh di badannya. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai hewan itu disembelih. Jadi tak lama, lebih kurang 9 atau 10 hari. Ulama menjawab tentang perkara ini. Untuk apa perkara itu dilakukan? Untuk mendapatkan ampunan yang total dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada bagian tubuh kita ini yang tidak mendapatkan ampunan. Yang kedua, hendaklah kita menyembelih hewan yang terbaik. Kalau sahabat dia memilih hewan karena dia nampak langsung hewan tersebut. Mungkin dia beternak atau membelinya di pasar ternak. Awak hari ini tinggal di kota, kita percayakan kepada penitia dengan harga yang sudah ditentukan, dan jangan ditawar, jangan dibanding-bandingkan dengan tempat lain. Mohon ini kalau mobil itu ditaruh 2 juta 600 kata ibu. Memangnya tempat lain berapa? Tak sampai 2.600.000, hanya 2.599.500, tak sampai 2, hanya beda 500. Jangan dibanding-bandingkan. Apalagi sunnahnya, ini kepada panitia saja, mana tahu awak yang hadirin terlibat kepanitiaan korban di tempat masing-masing. Satu, kata Rasul, jangan menyembelih hewan yang buta. Jadi membelinya harus beli badannya besar, dagingnya kuat. Kita kan tidak butuh mata, kita butuh daging. Secara logika betul. Tapi kalau Bapak ingin betul-betul daging, pergilah ke pasar daging, beli 2.600.000 dendeng tok, itu banyak dagingnya. Awak tidak beli daging, awak beli hewan kurban yang sehat. Jangan yang buta. Yang kedua, jangan yang pincang, tengok jalannya. Makanya membeli sapi dan kambing, jangan biarkan dia diam saja, suruh dia berjalan sedikit. Melingkup dia apa tidak? Kalau melingkup dia seperti ini, jangan dibeli pincang. Dan yang ketiga adalah sakit. Badannya besar tapi raut mukanya menunjuk dia sakit. Mata adalah air ludah keluar, maka tidak mau bergerak, malas. Tak mirip betul Bapak Ibu. Oleh yang keempat, kurus sampai daging, bahkan sumsumnya kata Rasul pun tak ada. Kurus berempet-empet. Memang murah harganya. Jangan begitu. Sunnah selanjutnya, seandainya Bapak Ibu ikut ibadah korban, maka menyaksikan adalah sunnah. Wahai Fatimah, saksikan penyembelihan hewan korban. Maka kalau panitia memanggil nama awak, kelompok satu, si fulan, nah, jangan enteng dengan panggilan. Datangi. Kalau awak mampu, kalau tidak mampu ya tidak usah. Jangan memampu-mampukan diri. Kan ada orang kena penyakit mampu darah, kalau dipaksakan dia mulai yang tumbang dengan penyembelihan. Akhirnya dia mulai yang disembelih oleh panitia, bertambah pada dari yang korban. Bertakbirlah, bacalah doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma minka wa
nusuki wa mahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena nusuki itu pun diartikan korbanku. Jangan memposisikan hewan dan panitia sedang melaksanakan. Maka kami oleh pulau siapa itu panitia banyak ngambil untung gitu. Ini tidak boleh. Nikmati saja penyembelihan tersebut. Boleh dimakan sepertiga paling banyak. Kemudian jangan suka meminta-minta, ambilkan tulangnya seketek, telingonya seketek, bulunya seketek, bulunya seketek. Kalau saya jadi ketua, terus saya suruh aja ambil aja lah si kuah bawa pulang selesai masalah. Daripada bayangan mengambilnya. Kalau muslimin boleh menyimpannya dulu, berlarang. Kata Rasul 3 perkara yang kemarin kemudian dimansuhkan oleh Rasulullah, yaitu dibatalkan hadis tersebut. Mana itu? Dulu menyimpan daging haram tak boleh lebih dari 3 hari. Sekarang simpanlah. Dulu kelarang kalian ziarah, karena itu ziarah orang Arab tidak sama dengan sekarang. Kalau ziarah kubur sekarang boleh untuk mengingatkan kematian. Wazuruha atau ziarah dulu kelarang. Kenapa? Dulu orang nyanyi-nyanyi, menari-nari, bersair-sair, memuji-muji, bahkan menyembah kuburan si A si B. Kalau sekarang tidak berziarah, membersihkannya, berdoa. Sekarang ziarah termasuklah masalah tadi ini. Kaum muslimin yang berbahagia, maka disuruh untuk berkorban. Kita tuntaskan amalan. Yang keempat, karena hari Jumat sudah selesai ini 10 Zulhijjah. Kemudian apalagi amalannya? Yang kelima, hendaklah kita ikut sholat hari raya Idul Adha. Kan sholat sunat itu Ustaz. Iya, tapi dikhususkan dalam Al-Quran. Fasoli, soli di situ menurut tafsir adalah sholat hari raya Idul Adha. 2 amalan dicintai di hari nahar. 2 cuma yang dikerjakan kata para sahabat kalau bersama Rasul. Pertama sholat Idul Adha, kedua kemudian kami pulang lalu memotong hewan kurban. Maka kaum muslimin hari itu kita disunatkan untuk ikut sholat. Sebab jangankan awak yang sehat laki-laki, perempuan yang sedang berhalangan sekalipun disuruh hadir meramaikan tempat sholat itu, tapi tidak ikut sholat, hanya ikut meramaikannya saja. Kalau perempuan yang sedang halangan disuruh hadir, masa awak yang tidak pakai halangan ini mencari halangan pula? Kenapa Pak tidak datang? Katanya yang halangan. Tidak bisa, harus hadir. Sunnahnya 1 mandi pagi itu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu tolonglah mandi pagi hari raya tersebut. Mungkin hari Senin atau hari Minggu, terserah keputusan. Mandi sebelum berangkat. Yang kedua, tidak makan minum dahulu. Sejak kapan? Dari sholat kepada sholat, yaitu sholat subuh kepada sholat Idul Adha. Pulang ke situ hantam makan. Kalau ikut sunnah Rasul juga, Rasulullah itu menyembelih hewan korban, lalu mengambil hatinya, membakarnya, berbuka beliau dengan hati kambing yang disembelihnya. Itu kalau Rasulullah awal akan sanggup seperti Rasul. Rasul langsung sendiri, masak sendiri, basuh sendiri, nikmati. Kalau awal penitiannya datang jam 10, kemudian disembelih, kemudian membaginya jam 2, kemudian memasaknya jam 3, berbukanya jam 7 malam jadinya. Maka berbukalah dengan apa yang ada saja. Apalagi sunnahnya bila Bapak datang ke tempat satu sholat dari sebelah kanan, maka pulang jalan lain. Kalau ada jalan itu, kalau tidak ada jalan jangan membuat jalan baru pula. Atau jalan itu menyusahkan sampai numpang lewat di rumah orang, naik tangga turun orang, bermacam dosa. Jalan yang apa yang ada saja. Apalagi berpakaian bersih dan rapi, wangi. Rasulullah itu kalau pergi menghadap kepada Allah, kata sahabat, lebih indah dari bulan yang sedang purnama. Jadi kalau menghadap kepada Allah, tengok-tengoklah penampilan awak. Ini jangan tersinggung. Kalau bisa pakai kopiah, jangan tersinggung ada kopiah. Ini minta maaf ya, minta maaf. Songkok kan bisa dimasukkan dalam kantong, dalam tas, minta maaf. Apalagi kalau bisa pakai pakaian khusus. Rasulullah itu pernah nampak sahabat berpakaian merah dari negeri Yaman, lebih indah dari bulan yang sedang purnama. Jadi besok kalau sholat hari raya Idul Adha, jangan pakai baju biasa saja. Belilah kalau bisa jubah, kalau bisa lebih elok daripada khotib, sehingga ragu panitia dan manual khotib jadinya. Pakai minyak wangi yang semerbak, jangan pakai baju kompanyi, malu bahwa di hadapan Allah. Nikmat sangat banyak, tapi begitu ada kepada Allah apa adanya saja. Allah tuh bangga kalau awak menemukan nikmat kepada-Nya. Itu apa? Indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Hadis sahih riwayat Muslim. Kaum muslimin yang berbahagia. Selanjutnya yaitu memperbanyak sedekah pada hari tersebut. Haram hukumnya berpuasa. Bahkan ada pendapat ulama hari nahar dan hari jangan menengokkan muka cemburut orang lain.
puasa, orang makan minum itu rata-rata orang ceria, di rumah makan, Pak. Kalau pulang orang rata-rata makan. Dan kalau sebuah acara, kalau ada makan-makan, biasanya gembira. Kalau tidak ada makan-makan, risau. Makan, tidak percaya gembira pesta pernikahan. Tidak pakai makan, insya Allah seumur umur tidak akan pernah datang ke situ. Kenapa demikian? Karena Rasulullah selalu menyuruh waktu untuk kasih orang lain makan. Yang terakhir, makanya adalah kita memperbanyak doa. Karena Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meniru kepada kebiasaan orang yang sedang menunaikan ibadah haji, mereka sibuk dengan berdoa-doa, maka awak sibuk berdoa pada hari-hari ini. Lebih dan kurang mohon maaf, mudah-mudahan bisa kita pahami. Yang terbaik berangsur untuk mengamalkan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.